Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu lagi dalam sesi video pembelajaran akuntansi keuangan menengah ya, 1 Intermediate Accounting. Bersama saya Muhammad Ridwan, dan pada video kali ini kita akan membahas masih terkait dengan tema atau bab income statement, laporan laba rugi and related information, dan juga informasi-informasi yang terkait dengan laporan laba rugi. Video kali ini kita akan menyambung pembahasan dari sebelumnya, dari learning objective, yaitu learning objective sasaran pembelajaran yang ketiga, yaitu discuss how to report various income items, yaitu kita membahas bagaimana cara melapor atau apa yang harus dilaporkan terkait item-item di dalam laporan laba rugi. Lebih khususnya yaitu apa saja jenis pendapatan yang ada di dalam laporan laba rugi. Jadi pada video kali ini yang kita bahas adalah jenis-jenis laba yang ada di dalam laporan laba rugi. Sebagaimana kita sudah bahas pada video sebelumnya, bahwa di dalam laporan laba rugi itu terdapat struktur-struktur atau susunan-susunan yang diatur sedemikian rupa sehingga akan terjadi beberapa kali penjumlahan, mulai dari penjualan bersih, penjualan atau pendapatan yang isinya penjualan total dikurangi retur, dikurangi diskon dan sebagainya, nanti dikurangi dan sebagainya, nanti akan ada laba ini, laba itu, laba ini, laba itu berlapis-lapis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis laba itu. Ya. Nah, yang pertama, gross profit. Ini adalah laba yang paling pertama dihasilkan dari laporan laba rugi. Ya, gross profit, laba kotor. Mungkin kalian juga sudah tahu laba kotor itu apa, tapi kita akan bahas lagi di sini. Nah, laba kotor itu merupakan hasil dari pengurangan penjualan, ya, alias hasil perhitungan dari penjualan bersih dikurangin harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Ya. Jadi di atas, yang paling atas itu kan penjualan bersih yang merupakan hasil dari penjualan dikurangi retur, dikurangi diskon dan sebagainya, kan dapat penjualan bersih itu. Nah, terus penjualan bersih ini, net sales ini dikurangin cost of goods sold, yaitu harga pokok penjualan. Hasilnya gross profit, laba kotor, laba yang merupakan hasil perhitungan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, laba kotor ini walaupun belum selesai perhitungannya, masih laba kotor, tapi bagi para pengguna laporan keuangan, angka laba kotor ini sangat membantu mereka untuk mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut, dan juga bisa bantu mereka untuk memprediksi laba mereka di masa depan. Kenapa? Karena ini yang paling major, ya, paling utama operasinya, yaitu apa? Berapa total penjualan bersih dia dikurangin berapa barang yang dia jual itu, modal awalnya dia beli berapa. Berarti maksudnya ini benar-benar laba yang diambil dari harga jual. Misalkan penjualan bersihnya 10 juta, kekecilan ya. Misalkan penjualan bersihnya 1M. Nah, 1M. Tapi barang yang dia jual senilai 1M itu, waktu dia beli dulu untuk dijual lagi, pas dia beli cuman 600 juta misalkan. Itulah harga pokoknya. Berarti pas dia beli 600 juta, berhasil dia jual 1M. Berarti kan jelas dia ambil untung margin 400 juta. Jadi angka gross profit laba kotor 400 juta ini dia betul-betul membantu pengguna laporan keuangan untuk mengukur
Berarti kemampuan perusahaan ini menghasilkan laba sekian persen dari hanya cuman berdasarkan penentuan harga, margin persentase laba, yaitu diambil 40% gitu. Bukan malah. Ya, 400 juta dibagi 600 juta, 4 per 6. Dia bisa mengambil 4 per 6. Ya, labanya itu dari pokoknya 4 per 6. Gitu. Berarti bisa diprediksi, berarti kedepannya kalau aku beli barang 1M, berarti nanti laba kotornya ya dikali aja 4 per 6. 4M dibagi 6. Gitu. Oke. Kemudian tetap diingat bahwa apabila ada pendapatan-pendapatan yang sifatnya tidak biasa, ya, sifatnya insidental, kadang-kadang ada gitu. Tiba-tiba ada karena satu hal, itu tetap dilaporkan atau tetap disajikan, tapi bukan di penjualan utama yang paling atas. Ya, bagiannya, tapi dia ditaruh di sub bagian yang di bawah, yaitu pada bagian other income and expense, pada pendapatan dan beban lain-lain. Jadi jangan digabung dengan penjualan utama yang paling atas. Oke ya, saya harap kalian ngerti. Kemudian, apalagi laba yang terdapat dalam laporan laba rugi. Laba berikutnya yang di bawah dari laba yang ini tadi, dari bawah laba kotor tadi, akan ada laba yang lain, yaitu namanya income from operations. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ya laba operasi, sering kita pakai istilah laba operasi. Laba operasi ini laba yang mana pula gitu ya. Nah, laba operasi ini adalah laba yang merupakan hasil perhitungan dari apa? Yaitu gross profit, laba kotornya tadi, yang di atas tadi, itu kita kurangin lagi. Kurangin apa? Kurangin biaya penjualan atau beban-beban penjualan. Kemudian beban administrasi dan umum. Jadi kan ada jenis beban tuh. Kita bagi-bagi lagi total beban-beban yang ada, kan kita bagi-bagi tuh seksinya, bagiannya. Beban penjualan, terus ada nama kelompoknya beban administrasi dan umum, dan juga ada pendapatan dan beban lain-lain, ya, beban lain-lain misalkan. Jadi ada 3 kelompok biaya atau beban. Nah, laba kotor yang tadi yang di atas yang barusan kita bahas tadi, kurangin beban lain-lain, kelompok beban lain-lain, beban penjualan, kemudian dikurangi beban administrasi dan umum, ya, total beban administrasi dan umum, dan dikurangi pendapatan dan beban lain-lain, hasilnya income from operations, laba operasi. Jadi ini laba lapisan kedua. Ya. Oke ya. Nah, laba operasi ini lebih menyorot kepada item-item yang mempengaruhi aktivitas bisnis yang sifatnya reguler, yang sifatnya seharian, yang memang itulah utamanya aktivitas bisnis. Ya. Maksudnya apa? Ya karena beban ini tetap akan dilakukan. Beban penjualan, karena kita misalkan punya barang, kita udah beli terus kita jual, tapi ada beban yang harus kita keluarkan dalam rangka menjual barang tersebut. Ada beban penjualan, mungkin beban iklan lah, beban gaji tukang jualnya lah, dan sebagainya. Juga beban administrasi dan umum, misalkan perusahaan itu punya memang toko ya, memang tempat dia jual barangnya, itu kan juga butuh biaya, listrik, gaji karyawannya dan sebagainya. Jadi itu memang menyorot biaya-biaya tersebut yang memang itu aktivitas rutin harian perusahaan. Jadi tidak dipungkiri bahwa itu memang ada, sehingga laba operasi adalah laba yang betul-betul didapatkan setelah kita jual barang dan dikurangi harga pokok barangnya dan dikurangi biaya-biaya yang kita keluarkan demi bisa menjual barang tersebut. Hasilnya, hasil akhir hitungannya, inilah namanya, kalau masih laba ya, laba operasi. Berarti laba yang dihasilkan setelah kita operasi utama kita.
Nah, laba operasi ini digunakan oleh para user, oleh para pengguna laporan keuangan untuk memprediksi berapa jumlah, kapan waktunya, dan berapa persentase ketidakpastian dari arus kas untuk masuk misalkan di masa depan. Berarti dari angka ini, laba operasi ini bisa kita bayangkan, berarti alur kas masuk atau arus kas masuk kira-kira segini berdasarkan laba ini. Berarti untuk masa depan nanti bisa lah sekitar antara segini dan segini. Dan selama sekian lama, dalam waktu setahun segini, atau dalam per bulannya segini, atau 3 bulannya segini misalkan, atau per semesternya gini. Oke. Kemudian kita bahas beberapa klasifikasi beban. Beban-beban atau biaya-biaya itu kan banyak. Nah, di sini dibahas dalam materi ini klasifikasinya. Kalau berdasarkan approach, pendekatan, kalau kita mau sajikan di dalam laporan laba rugi, maka ada dua pendekatan. Pendekatan berdasarkan nature, yaitu berdasarkan bebannya aja secara mentah gitu loh. Bahwa ini beban, ya udah masukkan aja beban-bebannya. Ya, tanpa dibagi-bagi kelompok mana, ini kelompok penjualan, ini kelompok administrasi dan umum, ini yang lain-lain, tidak. Pokoknya dia beban, sifat dia beban, ya udah dia beban, masukkan aja semua beban itu dalam pengurangan. Itu yang nature. Atau yang kedua, function, berdasarkan fungsinya. Apa itu? Oke lah, kita bahas satu-satu. Nature ini contohnya ya semua lah, ya semua beban, seperti cost of materials used, atau lebih kalian kenal dengan biaya bahan baku misalkan, ya. Biaya material yang digunakan, ini biaya bahan baku, biaya bahan mentah ya. Kemudian direct labor incurred, ya. Beban, mungkin kalian lebih kenal dengan BTKL, biaya tenaga kerja, ya. Langsung. Kemudian delivery expense, contohnya beban pengantaran barang, advertising expense, beban iklan, beban yang terkait dengan karyawan, beban depresiasi, dan beban amortisasi, dan beban-beban yang lain. Ya, dan beban-beban yang lain. Jadi pokoknya menurut approach pendekatan nature ini, pokoknya yang namanya beban ya udah masukkan ke kelompok beban. Main itu apa ya, di bonggol pokoknya beban, ini semua beban, kurangin aja, tidak usah dikelompok-kelompokkan. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua yang function, secara function, pendekatan function apa ya, itu tadi yang sudah kita jelasin. Misalkan beban-beban yang terkait betul-betul dengan barang yang kita jual, misalkan itu cost of goods sold, HPP, harga pokok penjualan, atau BPP, biaya pokok penjualan. Itu kita pisah. Ya, dan kalian sudah tahu juga, saya harap, bahwa apa saja elemen-elemen yang membentuk harga pokok penjualan, yaitu pembelian, dikurangi retur, dikurangi potongan, dan sebagainya. Oke ya. Kemudian ada beban-beban tersebut dikelompokkan ke selling expenses, beban-beban penjualan. Ada juga yang dikelompokkan ke dalam beban-beban administrasi dan umum. Termasuk juga yang other expense itu, beban lain-lain. Jadi berdasarkan fungsinya, dibagi-bagi per kelompoknya. Ini sudah kita bahas, tidak usah diulang lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ya, klasifikasinya. Misalkan contohnya perusahaan Telarisco. Ya, tidak tahulah ini perusahaan mana ya. Pokoknya ini contoh. Perusahaan Telarisco ini adalah perusahaan usaha jasa yang bergerak di bidang audit, pajak, dan konsultasi. Jadi dia menyediakan jasa audit, jasa perhitungan pajak mungkin, dan jasa konsultasi. Nah, ini dia contoh pendapatan dan bebannya dalam laporan keuangan dia. Dia bagi-bagi. Misalkan nih, pendapatan jasanya 400 juta euro. 400.000 euro, maaf. 400.000 euro, kemudian biaya-biaya yang dibagi, biaya service, biaya jasa, karena dia usaha jasa, maka
biaya pokok penjualan tidak ada ya. Biaya pokok penjualan jenisnya ya biaya jasa. Biaya yang dia keluarkan demi supaya bisa dia melakukan jasa itu. Yaitu misalkan nih gaji staff ya, terkait jasa yang dia lakukan sekian. Kemudian biaya-biaya yang terkait dengan perlengkapan yang dia gunakan ketika melakukan jasa tersebut sekian. Jadi dia bagi. Kemudian biaya yang terkait dengan penjualan ya dia masukkan ke kelompok ini. Biaya iklan dia masukkan ke biaya penjualan. Dia tidak masukkan biaya iklan ini ke biaya servis karena dia ada kelompoknya sendiri. Ya, entertainment expense, biaya hiburan, maksud biaya jamuan ya, biaya jamuan dan sebagainya. Juga masukkan ke sini karena terkait dengan aktivitas penjualan. Kemudian administrative expenses, biaya-biaya yang terkait dengan administrasi seperti biaya-biaya alat-alat tulis ya, kertas dan sebagainya, utilities expense, depreciation of building ya, depresiasi gedung dan sebagainya. Jadi dibagi-bagi seperti ini. Sedangkan jadi ini tadi sifatnya boleh dikatakan function approach ya, pendekatan secara fungsi, dibagi-bagi sesuai fungsinya kelompoknya. Nah, kalau yang nature berdasarkan pendekatan nature ya sifatnya beban, ya udah beban aja. Maka ya dia tidak usah dia urutkan, tidak usah dia bagi-bagi, pokoknya dia hantam, masukkan aja beban itu dikurangi ke service revenues, pendapatan jasa. Jadi gini, pendapatan jasa 400.000. Ya udah, beban-bebannya apa aja? Masukkan aja semua. Beban gaji karyawan lah, ya, beban perlengkapan lah, biaya iklan lah, pokoknya semua masukkan tanpa dia kelompok-kelompokkan ke dalam bagian masing-masing. Pokoknya dia gabung aja semua, udah kurangin. Dapatlah laba bersihnya. Jadi ini pendekatan yang ya sifatnya mentah gitu. Ya, nature of expense approach. Nah, kalau function of expense approach yaitu tadi dibagi-bagi. Yang ini dia buat secara single step ya. Single step alias digabungkan semua, tidak dirinci sama dia. Gini. Jadi service revenues, pendapatan jasa segini, berapa total biaya pokok jasanya, misalkan harga pokok jasanya segini, biaya penjualan segini, tidak ada perincian, dia ambil total bulatnya aja. Ya, biaya administrasi segini. Gitu. Nah, apakah ini boleh seperti ini? Ya, sifatnya boleh-boleh saja gitu. Ya, metode-metode ini, tapi kalau mau sesuai standar ya ikuti standar yang diikuti oleh masing-masing tempat dia beroperasi di negaranya masing-masing. Atau dia mengikuti standar yang harus dia ikuti ketika dia juga menjual saham dia di bursa saham Amerika atau di Eropa, dia harus ikut standar masing-masing. Oke, intinya sih semua cara ini semuanya ada yang memakainya gitu. Oke, terkait gains and losses, untung dan rugi yang bukan merupakan kegiatan utama perusahaan. Jadi gains and losses ini istilah yang dipakai untuk gains ini kalau dia dapat untung tapi bukan berasal dari operasi utama dia. Sampingan lah ya, sampingan. Termasuk juga losses, rugi. Biaya atau rugi yang terjadi dikarenakan ada kegiatan yang sifatnya insidental sekali-sekali kadang-kadang ya, yang di luar usaha pokok dia. Sampingan. Nah, ini tapi dalam kenyataannya termasuk banyak juga kejadian ini ya, dari misalkan nih disebutkan ilustrasinya dari 500 perusahaan besar ya, ternyata gains and losses ini banyak juga terjadi ya. Dari 500 usaha, contohnya nih biaya-biaya yang terkait restrukturisasi perusahaan, perubahan yang dilakukan oleh perusahaan, ternyata dari 500 202 terjadi. Misalkan ada penghapusan atau pelepasan atau kerugian terkait dengan penjualan aset, ya, penjualan aset, gedung, tanah yang bukan merupakan usaha utama perusahaan sih, itu terjadinya 289 pada 289 perusahaan dari 500, berarti kan lebih dari setengah. Berarti ini perlu dibahas gitu. Jadi bukan suatu hal yang sifatnya perlu kita abaikan. Oke,
Bagaimana posisi IASB, pendapat IASB, mungkin kalian juga udah tahu IASB, ya, International Accounting Standard Board, Dewan Standar Akuntansi Internasional, yang merupakan Dewan Standar Akuntansinya Eropa. Bagaimana IASB ini menstandarisasi terkait gains and losses? IASB menganggap, ini dia, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dan juga pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain. Nah, gains and losses ini yang di sini. Jadi pendapatan dan biaya utama, ini pendapatan utama, biaya utama yang merupakan memang betul-betul operasi utama perusahaan. Tapi other income, pendapatan lain-lain, ini kan yang sampingan. Biaya lain-lain ini sampingan. Nah, gains and losses ini masuknya ke sini, yang lain-lain. Nah, dua-duanya, baik yang utama maupun yang lain-lain ini, menurut IASB, tetap saja harus dilaporkan sebagai bagian dari laba operasi. Nah, laba operasi tadi masih ingat kan yang barusan kita bahas tadi, yaitu laba yang merupakan hasil hitungan dari laba kotor dikurangin seluruh biaya-biaya penjualan, administrasi dan umum, lain-lain, pendapatan biaya lain, hasilnya laba dari operasi, laba operasi. Makanya ini semua harus dilaporkan sebagai bagian dari perhitungan supaya bisa dapat hasil darinya laba operasi. Oke lah. Kemudian tambahan, perusahaan boleh-boleh saja menambahkan item-item tertentu dalam satu baris tersendiri, ya, atau dia buat headings atau subtotal sendiri, ya, selagi penyajian tambahan itu memang relevan untuk membantu user, pengguna laporan keuangan untuk memahami, ya, untuk bisa memahami bagaimana kinerja keuangan perusahaan, yaitu kinerja perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi boleh-boleh saja, jadi sifatnya fleksibel, ya. Kemudian, apa saja contoh item-item tambahan yang mungkin perlu diungkap atau disajikan dalam laporan keuangan yang bukan merupakan yang kegiatan utama? Contoh, misalkan ada sediaan barang dagang, ya, sediaan barang dagang yang mungkin dihapus atau dibalikkan nilainya ke nilai awal dia beli, ya, sehingga rugi, bukan ke nilai jual. Jadi dibalikkan nilainya ke net realizable value. Misalkan kita menilai harga persediaan yang kita punya sekarang misalkan 500 juta. Tapi tidak laku-laku, kemudian sekian lama waktu, akhirnya kita coba nilai kalau di pasaran dengan kondisi persediaan yang kita punya yang sekarang ini yang kita nilai 500 juta. Kok 500 ribu? 500 juta ya, maaf. 500 juta ini berapa kira-kira lakunya dianggap? Ya. Misalkan ternyata, wah, kalau dengan kondisi persediaan Anda yang segini nih, yang kondisinya gitu tuh, ya paling cuma 400 juta. Berarti kan rugi 100 juta. Nah, ini perlu diungkap di laporan laba rugi di bagian gains and losses. Dalam hal ini losses dia, termasuk kerugian. Jadi kita nilai harga jualnya 500 juta, ternyata setelah lama tidak terjual, karena ikan bisa dijual sekarang setelah sekian lama, netnya bersihnya cuma dianggap mau dibeli orang 400 juta, berarti rugi 100 juta. Nah, itu juga harus kita laporkan yang kerugiannya, biaya kerugiannya 100 juta. Atau bisa juga bukan hanya persediaan, bisa jadi terjadi itu di properti, ya, gedung, ya, plant atau bangunan pabrik atau peralatan, ya. Itu bisa juga terjadi ke item-item aset yang lain. Contoh lagi, kerugian karena terjadinya aktivitas restrukturisasi perusahaan, ya. Maka ini juga harus dilaporkan atau diungkapkan di dalam laporan laba rugi ini. Bagian lain-lain, biaya lain-lain atau kerugian lain-lain. Contoh lagi, untung atau rugi yang diperoleh atau didapatkan karena penjualan gedung, pabrik,
peralatan atau jual investasi dan sebagainya, kan namanya jual itu bisa untung bisa rugi. Nah, ini tapi kan bukan ini kegiatan utama perusahaan, bukannya perusahaan itu jual beli pabrik, enggak. Kebetulan aja ada pabrik yang sudah tidak beroperasi lagi mungkin, atau pabrik itu rugi mungkin dan sebagainya, adalah jual aja lah. Nah, ketika menjual seperti itu, ya kadang kan untung, bisa juga rugi. Apabila dari dia dapat untung atau dia dapat rugi, dilaporkan ke dalam gains and losses. Biar di subbagiannya other income and expenses. Ya, pendapatan dan biaya lain-lain. Contohnya lagi, misalkan terkait dengan tuntutan hukum, masih misalkan perusahaan tersandung permasalahan hukum, masih dalam proses di pengadilan. Nah, apabila ini ada terkait dengan keuntungan, misalkan kita menuntut suatu pihak, kemudian kita menang gitu, sehingga kita mendapatkan kompensasi sekian dan bagi kita itu keuntungan, laporkan. Atau sebaliknya, kita pihak yang dituntut dan kita harus bayar denda tertentu, maka itu juga harus dilaporkan sebagai kerugian, ya, kerugian denda atau biaya denda dan sebagainya. Dan itu bagiannya di lain-lain, pendapatan dan beban lain-lain. Ya. Dan juga misalkan contohnya pelunasan liabilities, ke utang. Misalkan kita ada utang, kemudian dianggap lunas, ya, dianggap lunas oleh orang lain, maka kita harus catat itu sebagai keuntungan. Atau sebaliknya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke laba berikutnya, laba lapis berikutnya. Tadi sudah laba kotor, gross profit yang pertama. Kemudian lapis keduanya laba operasi, income from operations. Sekarang lapis ketiga, laba sebelum pajak penghasilan. Nah, di sini diberikan ilustrasi. Misalkan contohnya nih, ada suatu perusahaan Network Rail, nama perusahaannya. Pada laporan laba rugi dia menampilkan finance cost. Dia punya biaya beban pembiayaan, ya. Itu ini kan dalam ribuan nih, berarti 1.014.000. Ini apa ya lambangnya? Pound sterling kali ya? Anggaplah ya. Segitu. Terus dia berikan note 10. Ada di catatan 10. Misalkan di catatan ada di lampiran atau di catatan atas laporan keuangan. Yang 1.014.000 ini apa? Nah, ini dia rinciannya. Bunga ini, bunga itu, bunga ini, bunga itu. Totalnya sekian. Berarti total biaya pembiayaan adalah sekian. Dia harus tetap memberikan perincian. Nah, ini ilustrasinya, ya. Tapi tetap finance costs ini, biaya pembiayaan, itu tetap harus dilaporkan di laporan laba rugi. Baik dia rinci langsung di face-nya di laporan laba rugi itu sendiri langsung, atau dia bulat-bulatkan tapi dia kasih catatan. Dia kasih catatan di tempat lain, mungkin di catatan atas laporan keuangan. Jadi maksudnya apa ini yang income before income tax ini? Berarti laba operasi yang tadi, yang barusan kita bahas, laba operasi yang tadi di atas, setelah laba kotor kan laba operasi itu. Nah, laba operasi itu dikurangin ini, biaya beban pembiayaan ini. Hasilnya, itulah yang namanya laba sebelum pajak penghasilan, laba sebelum PPh, ya. Itu dia. Berarti lapis ketiganya ini. Nah, baru sekarang kita masuk laba yang lapis keempat. Laba bersih. Apa itu laba bersih? Kita lihat. Laba bersih ini mewakili laba setelah semua pendapatan dan beban-beban, ya, selama periode tersebut sudah dihitung. Berarti all, semua. Jadi semua di sini ditebelin sama dia, maksudnya menekankan bahwa laba bersih itu betul-betul laba yang merupakan perwakilan dari pendapatan tersebut setelah mencakup semua pendapatan dan beban-beban yang benar-benar terjadi selama periode tersebut. Ya.
Nah, laba bersih ini dipandang sebagai ukuran atau angka yang paling penting. Paling penting dalam mengukur kesuksesan perusahaan atau kegagalan perusahaan untuk periode tersebut. Makanya pastilah asumsinya gini, misalkan kalian nih dikasih laporan laba rugi 1 lembar, dikasih ke kalian, saya sudah bisa menduga nih, mata kalian tuh pasti langsung menuju kemana? Kemana? Pasti kalian tuh dari awal misalkan baru dikasih kertas, lihat judulnya laporan laba rugi perusahaan ini, langsung mata kalian tuh menuju ke bawah, shoot, ke bawah, langsung lihat laba bersih, ya kan? Nah, jangan bilang tidak, iya kan? Nah, makanya itu udah fitrah ya, udah fitrahnya manusia, termasuk kalian kan manusia. Gitu. Ujung-ujungnya tuh pasti lihat hasil akhirnya. Makanya laba bersih ini sering juga disebut bottom line. Baris paling dasar, paling bawah. Memang mata itu ya tidak terasa, memang insting kita langsung lihat ke bawah. Nantilah tuh yang penjualan total ini retur, biaya ini nanti yang penting dia dulu laba atau rugi gitu. Kalau laba berapa, kalau ruginya berapa, besar atau kecil. Ya memang gitu. Makanya laba bersih ini dianggap ukuran yang paling penting untuk bisa kita ngukur apakah perusahaan ini gagal atau sukses untuk tahun ini gitu. Oke ya, nah kemudian ada item lagi yang perlu kita pelajari. Ya setelah laba bersih udah final ya. Kemudian ada istilahnya earnings per share, EPS. Laba per lembar saham. Nah, laba per lembar saham ini apa? Dari perhitungan rumus ini sudah kita bisa tahu definisinya sebenarnya. Yaitu net income, laba bersih yang tadi barusan kita bahas, itu dikurangi dividen saham preferen. Ya. Jadi dividen saham preferen ini kan tetap harus dibayar tiap tahun gitu. Baik dia sifatnya kumulatif atau tidak, pokoknya pasti dia ada tiap tahun. Ya, entah dia dibayar tahun ini atau tahun-tahun depan, tapi kan bakalan dibayar juga. Jadi, laba bersih hasil final tadi dikurangin dulu dividen preferen, dividen saham preferen, kemudian baru dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Weighted average of ordinary shares outstanding. Ya. Lembar saham yang beredar selama tahun tersebut. Apabila lembar sahamnya berubah-ubah beredar, mungkin karena ada jual beli gitu ya, pada bulan sampai bulan sekian cuma sekian, tahu-tahu pada tanggal sekian kita jual lagi sehingga beredarnya bertambah, atau sebagian kita beli lagi menjadi treasury misalkan. Jadi berubah-berubah, maka weighted average, rata-rata tertimbang lah, jadi dihitung sekian bulan, ditotali, dibagi gitu. Maka dapatlah pokoknya intinya lembar saham beredar secara rata-rata tertimbang. Ya, ini rumusnya. Nah, earnings per share ini, nilai laba per lembar saham ini merupakan indikator yang sangat signifikan di dalam bisnis ya. Jadi lebih enak kita memahaminya. Dengan saham dia yang segitu, dia mampu menghasilkan laba berapa per lembar sahamnya. Jadi misalkan satu lembar sahamnya earning per share-nya 100.000. Kita udah paham, berarti kalau kita beli saham dia itu, kemampuan perusahaan menghasilkan labanya itu 100.000 per lembar. Berarti kalau kita pengen dapat untung sekian, kita bisa beli sekian lembar gitu. Kan jadi enak hitungnya. Itu indikatornya enak gitu. Earning per share juga sebagai ukuran berapa uang, gak harus ini dolar, kalau kita ya rupiah lah gitu ya. Berapa rupiah, berapa uang yang bisa dihasilkan masing-masing lembar sahamnya, yang tadi barusan kayak bahas. Nah, earning per share ini tetap harus disajikan, diungkapkan betul-betul di halaman laporan laba rugi, tidak di tempat lain. Ya, jadi dia ditaruh, tetap ditampilkan di bagian bawah biasanya. Oke, ini ilustrasinya, contohnya. Misalkan nih, Lancer Incorporation, perusahaan Lancer. Wah, namanya keren ya.
dia melaporkan bahwa dia memiliki laba bersih 350.000 dolar, ya US dollar. Kemudian dia mengumumkan dan dia membayar dividen preferen, ya dividen saham preferen 50.000 dolar. Ini soal nih, makanya enak nih, genap-genap semua. Untuk tahun itu ya 50.000 dolar. Nah, jumlah rata-rata saham biasa itu yang beredar untuk tahun ini, selama tahun ini ya 100.000 lembar saham lah anggap. Maka cara menghitung earning per share-nya gini, berdasarkan rumus net income dikurangi dividen preferen, dibagi jumlah lembar saham beredar secara rata-rata. Berarti net income-nya 350.000, dikurangi dividen saham preferen 50.000, ya, baru dibagi 100.000. Maka berarti 350 kurang 50, 300 dibagi 100 ya 3. Berarti per lembar saham itu labanya per lembarnya adalah 3 US dollar. Hah? Cuma 3? Ya lumayan 3. Kalau dikalikan kurs sekarang 15.000 lah anggap. 3 kali 15. 45.000 per lembar saham. Ya. Berarti per lembar sahamnya bisa menghasilkan duit 45.000 untuk tahun ini. Kira-kira berarti mungkin tahun depan ya segitu-gitulah, atau mungkin bisa lebih besar dari itu. Maksudnya gitu. Oke, sekarang kita bahas item yang berikutnya yaitu discontinued operations. Discontinue, kita udah tahu discontinue itu kan tidak diteruskan, operasi tidak diteruskan. Apa itu operasi yang tidak diteruskan? Discontinued operations yaitu adalah komponen dari suatu entitas, dari suatu organisasi bisnis yang bisa saja mungkin maksudnya dia sudah disposed, sudah dijual, ya, sudah bukan bagian dari kita lagi, sudah terjual, atau diklasifikasikan sebagai ditahan dulu, tidak dioperasikan karena dia bakalan mau dijual. Ya. Misalkan nih kita punya komponen yang dimaksud, misalkan nih kita punya unit bisnis tuh bukan hanya satu, tapi ada beberapa. Salah satunya unit bisnis itu kita jual. Dari bulan Januari kita masih pakai, masih kita operasi, tahu-tahu pada bulan Agustus misalkan kita jual. Nah, selama 1 Januari sampai Agustus itu kan kita beroperasi itu tetap bagian yang kita jual itu. Sebelum kita jual kan, sebelum terjual kita masih operasi dan menghasilkan keuntungan misalkan, atau bahkan rugi. Tahu-tahu dari bulan Agustus kan sudah tidak lagi. Nah, pada tanggal 31 Desember ketika kita melaporkan, jangan lupa yang ini tetap kita laporkan, tapi jatahnya yang bagian dari 1 Januari sampai Agustus saja sebelum dia terjual. Setelah terjual kan tidak. Jadi tetap kita laporkan untuk tahun itu. Oke ya. Nah, tapi kriterianya apa yang termasuk discontinued operations ini? Misalkan nih, dia merepresentasikan, mewakili jalur utama bisnis kita. Jalur utama bisnis kita. Maksudnya, misalkan, kita punya unit bisnis 3. Perawatan bayi, perawatan kecantikan, terus misalkan perawatan kesehatan. Perawatan kecantikan, perawatan kesehatan, perawatan bayi misalkan. Nah, ini 3 jalur utama bisnis kita. Misalkan salah satunya kita jual, unit bisnis kita yang terkait perawatan bayi, kita jual. Dari 1 Januari masih kita operasikan, gini-gini, tahu-tahu rugi terus, tiap bulan kok rugi terus gitu. Sampai bulan Agustus rugi, ya sudahlah jual lah gitu. Maka ketika kita jual, unit bisnis kita yang utama dari 3, tinggal 2. Ya, jalur kecantikan, jalur kesehatan masih jalan, jalur bayi, jalur perawatan bayi kita jual. Nah, itu kan jalur utama, termasuk salah satu dari jalur utama. Yang kayak gini nih, walaupun kita udah jual, kita harus tetap kita laporkan. Tapi yang dari 1 Januari sampai Agustus saja gitu. Atau dia mewakili area geografis operasi kita. Ya. Misalkan kita punya area bisnis kita di Sumatera semua. Ya. Semua provinsi Sumatera. Tahu-tahu yang di daerah misalkan di Aceh, yang di Aceh kita jual. Ya, tetap kita
laporkan, tapi bagiannya discontinued operation, operasi ditinggalkan. Oke, nanti kita mungkin ada contohnya, kita bahas nanti. Kita teruskan dulu yang ini. Atau juga bisa saja dia merupakan bagian dari sebuah co-coordinated plan. Lebih kecil dari ini, lebih kecil dari major line ya, jalur utama. Misalkan gini nih, misalkan kita ada 3 jalur utama tadi contohnya ya, perawatan bayi, perawatan kesehatan, perawatan kecantikan. Nah, di perawatan bayi misalkan, ada beberapa produk kita yang memiliki merek yang berbeda-beda. Misalkan ada 10 merek produk di bagian perawatan bayi, terkait dengan bayi. Dari 10 merek itu, kan masing-masing merek punya biaya masing-masing, punya keuntungan masing-masing, kan gitu, punya potensi masing-masing. Nah, jadi dia bukan yang utama, tapi cuma bagian dari jalur utama. Misalkan dari 10 merek, ada 2 merek yang tidak menghasilkan keuntungan yang bagus, sehingga yang ini kita lepas, kita jual ke orang yang 2 merek ini. Ya, jadi walaupun sifatnya cuma bagian sub dari major line, cuma merek dari perawatan bayi, bukan total yang produk-produk perawatan bayinya semua, ya. Tapi tetap aja kita harus laporkan. Tapi yang kita laporkan di sini, kita laporkan ke discontinued operations. Selama tahun itu apabila dia masih kita operasikan selama beberapa waktu ya. Seperti contohnya tadi dari Januari sampai Agustus. Berarti dari 1 Januari sampai Agustus tetap kita laporkan, kita hitung laba rugi yang dihasilkan oleh 2 merek yang ini walaupun rugi. Nah, gitu. Tapi kan dari September ke Desembernya ya tidak kita hitung karena sudah bukan milik kita lagi. Atau bisa juga discontinued operation ini adalah subsidiary. Subsidiary ini anak perusahaan, ya anak perusahaan yang kita acquire, yang kita akuisisi, dan kita ada bakalan intention, keinginan untuk menjualnya. Ya, jadi tidak dioperasikan sampai bulan sekian, karena apa? Kita tahan operasi tersebut karena kita mau jual, misalkan gitu. Maka dia masuk ke discontinued operations. Oke. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Kita laporkan yang discontinued operations ini di kategori yang tersendiri. Ya. Yaitu dia kategori sendiri. Ya. Apakah dia memperoleh untung atau dia memperoleh rugi ketika menjual komponen bisnis tersebut. Jadi ada namanya discontinued operation bahasa Inggrisnya. Operasi, saya tidak tahu transliterasi bahasa Indonesianya ya. Apakah operasi yang tidak dilanjutkan, mungkin seperti itu. Jadi punya bagian sendiri dia, khusus punya dia sendiri. Saya ingatnya kita udah bahas ini di video sebelumnya terkait dengan komponen dan format laporan laba rugi. Kemudian berikutnya, apa saja yang dianggap sebagai bagian dari discontinued operations ya. Yang kedua ini, yang mana sebelumnya untung atau rugi ketika dia menjual komponen bisnis. Yang kedua adalah hasil dari operasi komponen yang telah dijual atau yang akan dijual ya. Yang itu terpisah dari operasi yang masih akan dilanjutkan. Jadi ketika dia jual, dia dapat untung. Ketika dia jual atau mungkin dia dapat rugi, bisnis yang sudah mau dia jual, untung atau rugi penjualan tersebut dia masukkan ke discontinued operations. Dan juga termasuk hasil operasi yang sudah dia jual itu selama dia masih menjadi bagian dari perusahaan. Itu juga tetap dilaporkan, tapi laporkannya jangan ke operasi yang normal jalan, tapi harus disendirikan di dalam discontinued operations. Dipisah. Apa juga yang dilaporkan dalam discontinued operations? Contohnya pajak yang memang mempengaruhi
discontinued operations ini kan operasi yang beberapa komponen atau perusahaan anak perusahaan yang kita jual itu kan juga kena pajak tuh. Nah, pajaknya dia juga harus dimasukkan ke discontinued operations. Ya, misalkan dia berarti dianggap beban pajaknya juga harus dimasukkan ke situ, discontinued operations. Yaudah, kita contohkan aja. Contoh nih, KC Products. Ya, apaan ya KC ya? Kentucky Chicken kali ya? Ya wis lah. Dia adalah suatu perusahaan yang sifatnya sangat diversified, ya sangat beraneka ragam, diversifikasinya. Dia punya beberapa divisi dan sebagainya. Mungkin dia bergerak di bidang pertambangan juga, di bidang elektronik juga, di bidang hiburan, di bidang pendidikan, di bidang olahraga. Misalkan perusahaannya adalah korporasi, punya banyak jalur segmen bisnis. Nah, dia memutuskan untuk menghentikan divisi elektronik dia. Ya, mungkin karena sering rugi gitu ya, pikir-pikir udahlah jual lah, tidak menguntungkan juga. Nah, selama tahun ini divisi elektroniknya perusahaan KC ini mengalami kerugian 300.000. Sudah dipotong pajak ya, 300.000. 300.000 pound sterling misalkan. Nah, perusahaan KC ini menjual divisi elektronik ini pada akhir tahun dan mendapatkan kerugian 500.000. Jadi ketika dia jual, nilai jualnya rendah, tidak senilai dengan nilai perusahaan tersebut gitu. Nilai divisi tersebut maksudnya. Jadi 500.000. Ini udah net of tax ya, udah bersih dari pajak. Jadi bagaimana nih kita ngitungnya nih? Misal pendapatan setahun itu dari operasi utama dia yang continuing ya, yang bukan termasuk bagian elektronik, berarti pertambangan di sini nih, kemudian olahraga, bisnis pendidikan, bisnis perkebunan, bisnis hiburan, semua pokoknya di sini bisnis pendidikan di sini ya. Pokoknya hasilnya labanya adalah 20 juta pound sterling kali 18.000 ya. Tidak usah dihitung lah, bukan duit kita juga. Kemudian apa saja discontinued operation-nya? Pertama, rugi operasi. Ya. Jadi electronic division, divisi elektronik kan dapat rugi tuh 300.000. Apalagi rugi penjualan. Ketika dijual masih rugi juga 500.000. Maka total kerugian terkait operasi yang tidak dilanjutkan ini adalah 800.000. Maka net income, laba bersihnya, ya ini kan laba operasi nih, 20 jut. Laba bersihnya adalah 19.200.000. Itu maksudnya. Nah, jadi discontinued operation ini dia punya sub bagian dia sendiri di laporan laba rugi. Dia tidak kita masukkan ke bagian laba atau rugi lain-lain, tidak pula dimasukkan ke laba atau rugi biaya atau rugi penjualan, biaya administrasi dan umum, biaya lain-lain, tidak. Ya, dia punya bagian sendiri. Oke. Nah, coba lihat nih, apa keterangan dia? Perusahaan yang melaporkan atau menyajikan discontinued operation, operasi yang tidak dilanjutkan, itu juga harus melaporkan nilai per share-nya, per lembar sahamnya. Ya. Di lembar muka, di halaman muka laporan laba rugi itu. Atau boleh juga di catatan atas laporan keuangan. Ya. Bisa di halaman muka laporan laba rugi, bisa juga di notes-nya, di catatan atas laporan keuangannya. Misalkan nih kalau yang di sini nih, dia tampilkannya per share-nya di halaman muka laporan laba ruginya. Misalkan income from continuing operations-nya, laba per share-nya, earnings per share-nya, laba per lembar sahamnya 2,76 US dollar. Nah, dia tampilkan juga tuh earning per share dari ini, earning per share dari divisi yang tidak diteruskan.
Ya, 0,54. Masih laba sih, masih dapat laba. Nah, kemudian juga disebutkan per lembar sahamnya kerugian yang dia alami per lembar saham ketika dia jual. Jadi dia jual ternyata rugi. Harga penjualannya di bawah harga nilai divisinya. Ya, ruginya sekian dibagi lembar sahamnya sekian. Maka betul-betul laba bersih per lembar sahamnya segini. Ini dia tampilkan, dia sajikan di halaman muka laporan laba rugi, atau bisa juga di catatan atas laporan keuangan. Oke. Ini slide ini keterangan yang barusan ya, sama aja. Keterangan yang barusan ini kan kecil nih, dibesarin sama dia. Nah, ini dia keterangannya, IPS-nya dibagi ke lembar saham yang beredar. Oke, kemudian intra-period tax allocation. Ya, alokasi pajak selama yang terjadi di periode tersebut. Nah, yang disebut intra-period tax allocation yaitu terkait biaya pajak penghasilan, ya, terkait dengan item-item tertentu yang memang itu memang menambah jumlah pajak yang terutang. Ya. Cuma nanti dialokasikan ke bagian jatahnya masing-masing. Nah, pada laporan laba rugi, mungkin selama ini kita cuman belajar, kalian lah ya, belajarnya pokoknya PPH, pasal 21 misalkan kita di Indonesia, pokoknya pajak penghasilan sekian, bulat angkanya sekian. Nah, sekarang kita lebih advance lagi, kita lebih maju lagi, bahwa ternyata pajak penghasilan itu dialokasikan ke bagiannya masing-masing. Jangan bulat-bulat kayak selama ini kita belajar. Karena ini kan udah intermediate nih kelasnya nih. Oke. Jadi ternyata pajak penghasilan itu harus kita alokasikan. Kita bagi-bagikan ke operasi laba yang berasal dari operasi yang memang berlanjut terus, dan juga ke discontinued operations-nya. Jadi kalau kita ada operasi divisi yang tidak dilanjutkan, kan dia juga dia kan kena pajak penghasilan kalau dia selama dia masih bagian dari kita sebelum kita jual misalkan. Nah, maka harus tetap dialokasikan ke masing-masing. Jangan ke sini semua, jangan ke total pajak penghasilan sekian, seolah-olah itu ditanggung oleh semua operasi yang masih berlanjut. Padahal kan ada jatah yang discontinued operations. Makanya kuncinya kata si penulis buku, let the tax follow the income. Biarkan pajak itu mengikuti penghasilan. Waduh, inilah dunia ya. Di mana kita ada pendapatan penghasilan, pajaknya ngintai terus, pajaknya buntut terus. Jadi kalau kita dapat duit, pajak gitu ya. Aduh. Nah, jadi misalkan discontinued operations-nya dapat penghasilan, tetap dipajakin gitu ya. Jadi dihitung pajak yang dari sini dan harus dilaporkan. Contoh nih, gimana bacanya? Schindler AG has income, memiliki laba sebelum pajak penghasilan itu 250.000 euro. Kemudian dia juga punya keuntungan lain dari discontinued operation 100.000 euro. Asumsikan bahwa income tax-nya, pajak penghasilannya, suku pajak penghasilannya itu tarifnya 30%. Anggaplah gitu ya. Maka perusahaan Schindler ini menyajikan dalam laporan laba ruginya gini. Laba sebelum pajak penghasilan 250. Nah, kemudian pajak penghasilannya 75, kan 30% tuh. 30%. Nah, jadi laba dari operasi laba dari operasi yang berlanjut 175, 250 kurang 75. Kemudian ada di sebagian sendiri keuntungan atau pendapatan dari operasi yang tidak dilanjutkan 100 dikurangi pajak penghasilannya, yaitu 30%. Ya, 30%. Berarti 30.000, maka total keuntungan dari discontinued operations ya 70.000. Maka baru ditambah, maka inilah total net income-nya. Jadi
pajak penghasilannya itu dihitung berdasarkan bagiannya masing-masing. Ini adalah laba sebelum pajak penghasilan, yaitu laba operasi. Ya, laba berasal dari continuing operation, sedangkan ini yang discontinued. Jadi tetap jangan kita gabung, pokoknya pajak penghasilan 250 ditambah 100, 350 kali 30. Seolah-olah ditanggung oleh semua continuing operations. Jangan seperti itu ya. Jadi adil pembagiannya. Atau sebaliknya. Ya. Punya, ini contoh soalnya dibalik. Kalau tadi gain dapat untung yang discontinued, sekarang rugi. Kalau rugi bagaimana? Kita lihat. Schindler punya laba sebelum pajak 250 masih sama seperti tadi. Kemudian yang bagian divisi yang discontinued yang tidak diteruskan itu rugi 100.000 euro. Ya. Jadi bagaimana? Yang ininya sama, yang di sini yang beda. Ya. Kalau tadi ini untung, sekarang kan rugi, berarti 100.000. Kemudian ada pajak 30.000, tapi kan karena dia rugi, ya nggak dipajak lah, malah minus gitu. Sehingga ruginya ini dari 100.000 ya dipotong lah 30.000-nya. Seolah-olah 30.000-nya tidak disuruh bayar, bahkan dipotong, dikurangin. Maka tinggal 70.000. Tapi 70.000 ini kan masih minus, masih negatif karena dia rugi. Maka 175 kurang 70 ya 105. Makanya kalian bisa lihat nih perubahannya nih. Twing. Nih ya. Twing. Gitu. Twing. Twing. Nah, ya, gitu ya. Oke. Kemudian boleh juga perusahaan itu melaporkan pajak yang barusan kita bahas tadi, itu tidak mesti di halaman utama laporan laba rugi. Boleh juga dia lampirkan di catatan atas laporan keuangan misalkan. Contohnya nih, ini hitungan laba yang utama, kemudian pokoknya rugi dari discontinued operations adalah setelah diterapkan pajak, pokoknya 70.000. Nah, kan 70.000 ini kan sebenarnya sudah hasil dari hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungannya gimana? Dia kasih note catatan, mungkin di catatan atas laporan keuangan. Selama tahun ini perusahaan mengalami kerugian pada operasi yang tidak dilanjutkan. Ya, itu 70.000. Yang dibersihkan dari pajaknya 30.000. Berarti kita udah tahu bahwa maksudnya apa? Ya 70.000 tambah 30.000. 100. Atau mungkin dia mengungkapkannya dengan lebih lengkap. Rugi 100. Kurangin pajak 30 tinggal 70 ini. Boleh juga. Silakan cara menarasikannya. Oke, kemudian alokasi ke non-controlling interest. Ada juga bagian khusus lagi, tambahan informasi ini sebenarnya ya. Ya, kalau misalkan itu hitungannya sudah selesai di laba bersih. Ini hanya tambah-tambahan. Salah satu item yang juga harus dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah alokasi ke kepentingan non-pengendali. Nah, ketika perusahaan melaporkan laporan laba rugi yang konsolidasian, ya, yang merupakan gabungan dari induk dan anak. Mungkin kalian belum pernah belajar ini, nanti kalian akan belajar di semester 5 ini. Ya, di akuntansi keuangan lanjutan, advanced accounting. Ya, setahun lagi berarti ya, kalian setahun lagi. Ini materinya ini. Tapi di sini disinggung, apabila laporan laba ruginya konsolidasian, yaitu merupakan gabungan dari induk dan seluruh anak-anak perusahaan dia, maka IFRS menuntut atau mensyaratkan bahwa laba bersih itu dialokasikan baik ke kepentingan
pengendali, yaitu yang memiliki saham mayoritas, maupun juga ke kepentingan non-pengendali yang memiliki saham minoritas. Dibagi sesuai jatahnya masing-masing. Itu harus dilaporkan. Dan dilaporkannya di mana letaknya? At the bottom of the income statement, yaitu di paling bawah dasar ya laporan laba ruginya. Jangan setelah laba bersih. Setelah laba bersih tadi kan sudah dibilang yang lain. Taruh bagian yang lain sudah kita bahas tadi. Misalkan nih, di sini contohnya nih, perusahaan Bok Hong, ya. Shareholders of Bok Hong 120.000 US dollar. Ya. Nah, jatah yang non pengendalinya cuma 44.449. Jadi dikasih tahu aja, cuma sekedar dikasih tahu di sini. Gitu. Jadi summary-nya, alhamdulillah ringkasannya ya inilah, mungkin kalian bisa baca sendiri. Bisa kalian pause video ini, ya kalian baca sendiri summary-nya. Ya, ada 10 tadi, 10 format, 10 bagian, tapi di sini ditampilkannya 1, sales 1, sales service revenue 1, cost of goods sold 2, 3, selling expenses 4, administrative expenses 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya benar, 10. Kalian juga bisa lihat di PowerPoint yang saya kirim juga ya di e-learningnya. Jadi simpulannya ini adalah menyimpulkan apa yang sudah kita bahas panjang lebar dari awal ya. Ini dia kriterianya apa saja, nah, contohnya apa saja, di mana diletakkan di laporan laba ruginya. Jadi itu dia. Kalian lihat ke bawah simpulannya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan sudah disimpulkan di sini. Simpul sini. Oke ya. Ya, learning objective 4 nanti kita bahas di video yang terpisah. Oke, saya rasa demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kepanjangan. Jangan ngantuk pas nonton, gitu ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.